Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen Gakum, Pak Kapolda Riau, Pak Karo Humas, Pak Direktur Krimsus, dan kami Pak Kepala Balai, teman-teman media dan masyarakat serta tamu undangan yang lain, Kepala UPT dari Bapak Kejati yang mewakili atau Bapak Danrem atau yang mewakili. Hari ini hari yang cerah meskipun pagi diguyur sedikit hujan, alhamdulillah pas waktunya cerah. Sebagaimana pertanggungan jawab publik, sengaja arahan pimpinan dan memberikan supaya hasil operasi yang kita gelar selama 5 hari ini bisa bapak-bapak sudah di media dan teman-teman sekalian bisa dengarkan dan nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen Gakum maupun Pak Kapolda sejauh mana 5 hari ini operasi ini yang tentunya diawali dengan satu kondisi yang sinergitas antara Gakum dengan Polda dalam kerangka mengurangi atau mereduksi kejahatan lingkungan yang dalam ini adalah pembalakan liar maupun peredarannya. Diketahui yang alhamdulillah hasilnya cukup signifikan dan operasi ini merupakan operasi yang kami anggap cukup besar untuk wilayah Provinsi Riau. Dan terus terang kalau kami ukur dari hasilnya ya, yang ukur daripada gangguannya, minimal itu ada 49.000 kayu yang mengalir dari Limbang Baling yang menjadi diolah di somil-somil. Ini cukup memprihatinkan dan tentunya dengan segala hormat kami sangat berterima kasih kepada teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian teman-teman media yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua bahwa ada satu gangguan di wilayah hulu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tentunya di luar ketentuan peraturan perundangan. Baik teman-teman sekalian, supaya lebih jelas nanti di sini Pak Kapolda maupun Pak Dirjen Gakum, kami semua akan mencoba menjelaskan apa yang menjadi hasil operasi ini dan tentunya latar belakang operasi dan seterusnya, dan tentunya kami semua akan melayani Anda dengan baik. Dan sebelum terakhir, negara tidak boleh kalah dengan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan juga negara akan melayani masyarakat sebagaimana ketentuan yang ada. Dan di Provinsi Riau semua tersedia instansi yang akan mencoba untuk bagaimana masyarakat beratas secara ekonomi secara benar. Demikian Pak, mungkin pertama kami coba untuk Pak Kapolda berkenan untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai bagaimana atas operasi. Demikian, silakan Pak Kapolda. Terima kasih Pak Direktur. Pak Dirjen Gakum yang saya hormati, Pak Dirkrimsus, Pak Kabid Humas, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara rilis ini. Pertama, kami hadir untuk menyatakan bahwa negara telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Limbang Baling. Permasalahannya adalah Limbang Baling disebut sebagai rimba yang tersisa di Riau ini. Rimba yang tersisa, tadi saya tanya ke Pak Dirjen,
adalah hutan alam yang masih ada di Riau ini. Rimbang Baling adalah sisanya. Dulu kita semua berada di rimbang yang alam, tapi sekarang kita semuanya sudah kita ketahui bersama sudah tidak ada. Dan hari ini kita mendengarkan tadi lagu pembuka Rimbang Baling. Sudah 6 bulan yang lalu ini di-upload di YouTube. Rasanya sedang mengkritik kita semuanya bahwa Rimbang Baling perlu ditolong. Kita perlu selamatkan Rimbang Baling. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami hadir, Kementerian LHK dan Polda Riau untuk menyelamatkan Rimbang Baling. Kita semua tidak menghendaki suatu saat cucu kita sudah tidak bisa lagi melihat rimbang atau hutan alam. Kita semua sudah kehabisan hutan alam dengan apa yang kemudian tadi disebut perilaku melawan hukum yang kemudian merusak lingkungan. 49.000 kubik itu bukan ukuran yang kecil. Kalau setiap tahun kemudian diambil, kita tinggal nunggu waktu Rimbang Baling akan gundul. Dan itu semua kita kehendaki karena Rimbang Baling adalah kawasan marga satwa, hutan alam yang kita pelihara untuk anak cucu kita. Dan saya sudah dari awal melihat Rimbang Baling adalah sesuatu yang menarik. Pak Dirjen tadi menyampaikan nama Rimbang Baling itu kok eksotik ya. Iya Pak Dirjen, betul. Saya sudah 2 kali ke sana untuk melihat seperti apa sih Rimbang Baling. Perjalanan pertama saya bisa melihat karena saya bermalam di sana, sehingga saya bisa melihat bagaimana embun pagi itu di Sungai Sembayang. Sepanjang Sungai Sembayang itu bisa kita lihat embun yang tidak ada di tempat yang lain. Kalau kita menikmati itu rasanya hidup saya akan bertambah. Tapi kita juga melihat bagaimana, saya lihat kalau diperhatikan dengan detail, katanya kalau mata polisi itu apa saja jadi salah. Tapi saya bukan ingin mencari kesalahan. Saya melihat bahwa ada hal yang perlu kita antisipasi. Karena kemudian ada kegalauan dari masyarakat yang ada di sana. Saya mendengarkan bagaimana para pengemudi perahu juga merasakan kegalauan. Para pemuda yang ada di sana juga merasakan kegalauan. Kegalauan tentang akan rusaknya Rimbang Baling. Jadi kita semua bersama-sama untuk melakukan satu upaya menyelamatkan itu. Kami melihat ada 3 kelompok yang perlu kita tangani, yaitu orang-orang yang berada di atas atau berada di dalam kawasan yang memotong atau menebang kayu sebagai kegiatan illegal logging, dan orang-orang yang kemudian mengelola atau mempekerjakan mereka untuk masuk. Karena saya tahu para orang-orang ini menghitung dengan baik berapa upah yang harus dikeluarkan dan berapa harga kayu yang kemudian dia harus tetapkan untuk kemudian dia dapat keuntungan. Orang-orang ini yang mengelola, dan kemudian kita juga melihat orang-orang ini kemudian meneruskan ke kelompok bagaimana kayu ini harus diolah. Saya dapat laporan kalau kayu itu datang malam, maka besok sore kayu itu sudah nggak ada, sudah habis, sudah dipotong dengan gergaji ini, disomil-somil ini menjadi kayu-kayu sesuai dengan pesan. Rasanya tidak akan habis kalau kemudian kita membiarkan ini terus-menerus. Artinya kita akan kehabisan kayu di suatu saat. Dan inilah yang kita lakukan. Kita lakukan dengan satu upaya yang terkoordinir dengan baik. Saya dengan Pak Dirjen Gakum selalu mengkomunikasikan dan ingin menegakkan hukum dengan cara seadil-adilnya. Kita melihat bahwa apa yang kemudian
dioperasionalkan oleh masyarakat sebagai kegiatan di somil yang ada di desa Ratak Bulu, itu adalah sesuatu yang meresahkan kita semuanya. Dari sanalah yang kemudian kita harus menata bahwa somil itu mestinya memiliki mekanisme hal yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian juga sumber-sumber kayunya harus yang sah. Sumber-sumber kayu yang datang di sana ternyata yang seperti kita lihat di kanan kiri ini berasal dari Rimang Baling. Tentu ini kita harus melakukan langkah, dan langkah yang kita lakukan tentu berkolaborasi di era yang sudah tidak bisa lagi kami sendiri, KLHK sendiri, ataupun yang lain sendiri. Kami bersama-sama, negara tadi sampaikan hadir bersama-sama. Dan kita akan lanjutkan proses penegakan hukum ini juga bersama-sama nanti. Kami akan melakukan proses penegakan hukum ini dari hal-hal yang paling sederhana sampai dengan hal-hal yang mungkin sedikit rumit. Nanti kita akan lihat dari bukti-bukti yang kita temukan. Kami sudah sepakat bahwa kami akan bersama-sama dalam proses penegakan hukum ini, dan kami akan mengawal proses penegakan hukum ini sampai di pengadilan. Polda Riau melibatkan 456 personil untuk melaksanakan operasi selama 5 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 22 November 2020. Kami bekerja siang malam, dan karena kami tahu bahwa ini tidak ada berada di satu tempat. Somilnya ada di Ratak Bulu, kemudian di sepanjang jalur sungai Sembayang itu berjajar balok-balok kayu yang dialirkan dari Rimang Baling. Kita juga terus naik ke atas, kita coba lihat bagaimana ya hutan yang pohonnya dirambah dengan rakusnya oleh para pelaku ini. Ini yang tentu kita semuanya ingin menyelesaikan dan menuntaskan pekerjaan ini, karena kita tahu di 19 somil ini tentu akan kita proses bagaimana mekanisme hukum yang ada, dan kami harap dukungannya, informasi maupun apapun yang diperlukan, karena kami tahu masyarakat tentu lebih tahu daripada kami yang ada di sini, dan teman-teman media juga tidak menutup kemungkinan memiliki informasi yang berguna bagi kami. Kami membuka kesempatan untuk menyampaikan, hotline nanti Pak Ditkrimsus akan menyampaikan agar supaya kita semua bisa mengumpulkan informasi yang kita miliki dari masyarakat, dari teman-teman semuanya. Tentu itu semua untuk menuntaskan bahwa masalah Rimang Baling ini bukan kita selesaikan sesaat, tapi kita selesaikan secara permanen. Tentu kita akan lakukan langkah-langkah juga ke depan, bagaimana kita menyiapkan satu tempat untuk pos pemantauan. Tentu kita akan diskusikan mendalam lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan tentunya kita harapkan ini adalah satu cara kita bahwa setelah ini tidak berhenti. Setelah ini akan ada pos yang akan mengawasi dan kemudian mengendalikan, jangan sampai kerusakan hutan semakin, terutama kerusakan hutan di Rimang Baling ini semakin parah. Serasa dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan saya selalu banggakan Bapak Kapolda, Pak Irjen Polisi Agung Setia, dan juga yang kami hormati Bapak Direktur Reskrim Khusus Polda Riau, dan juga Pak Karohumas,
serta teman-teman dari Kajati dan juga dari Korem Riau, dan juga bersama teman-teman kami semua. Beliau sendiri jelaskan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat penting di dalam upaya kita memerangi kejahatan yang ada di Riau, khususnya dalam rangka menyelamatkan sumber daya alam, hutan, benteng terakhir dari keanekaragaman hayati yang ada di Riau dan alam di Rimbang Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Saya sangat mengapresiasi komitmen dari Bapak Kapolda. Kami sudah bicara cukup lama berkaitan bagaimana kita berupaya bekerjasama, bersinergi, berkolaborasi dalam melakukan upaya penindakan terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Riau, khususnya berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan kehutanan. Apresiasi setinggi-tingginya Pak, karena juga Ibu Menteri menaruh harapan yang besar bagi kita. Bu Menteri menyampaikan pesan pada kami untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup kehutanan yang ada di Riau ini. Perlu kami jelaskan, tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa operasi gabungan ini sudah dilakukan, direncanakan cukup lama Pak ya, kami sudah bertemu membicarakan ini, langkah-langkah kita lakukan. Jadi kita melakukan tidak hanya koordinasi berkaitan dengan kejahatan illegal logging maupun kejahatan perambahan kawasan hutan ini, tapi juga kita juga bekerjasama berkaitan dengan kejahatan karhutla Pak. Jadi kami apresiasi Pak Kapolda yang punya inisiatif banyak sekali di Riau ini, termasuk membangun teknologi-teknologi berkaitan dengan early warning systemnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa KLHK sangat serius dan kami punya komitmen di dalam upaya melakukan penegakan hukum ini. Perlu kami sampaikan selama hampir 5 tahun ini KLHK sudah melakukan operasi penindakan seperti ini lebih daripada 1.400 operasi Pak di seluruh Indonesia kami lakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita sehingga bisa lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, dan juga mencegah terjadinya dampak-dampak yang bisa memberikan ancaman pada masyarakat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, jadi operasi ini kita tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan ada 19 sawmill Pak ya, pengolahan kayu. Jadi kita lakukan di sini ada sekitar yang kita bawa ada sekitar 12 Pak ya, 12 benso ya yang seperti ini. Kemudian juga kurang lebih ada sekitar 644 batang kayu gelondongan ya, ada 2.500 keping kayu olahan ya, jadi sebar di belakang-belakang juga yang ada, ya kita tidak cukup tepat di sini Pak. Kita ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Inilah operasi yang dilakukan. Ada juga truk ya, ada beberapa truk yang ada di sini ya, mata bilah gergaji. Jadi teman-teman semua, tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan begitu pentingnya sebenarnya Rimbang Baling bagi kehidupan kita masyarakat Riau. Saya ingin menyampaikan Pak, ini tidak hanya untuk masyarakat Riau Pak, ini juga untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Karena di sini juga rumahnya habitat eksotik Indonesia ya, harimau dan juga satwa-satwa yang lainnya, beruang yang harus kita jaga ya. Ini adalah kekayaan anugerah Tuhan pada bangsa Indonesia, harus kita jaga Pak. Dan kami memahami kekayaan hayati ini bermanfaat untuk saat ini dan juga untuk generasi yang akan datang ya, karena kita mengetahui bahwa tanaman-tanaman yang ada di sana, flora fauna yang ada di sana itu berfungsi banyak sekali yang sekarang kita belum tahu fungsinya Pak, tapi kami meyakini mungkin akan jadi sumber obat-obatan, sumber pangan bagi kita, bahkan mungkin sumber energi yang ada di sana yang kita bisa olah dari keanekaragaman hayati yang ada di sana. Bapak Ibu yang kami sampaikan, ingin kami sampaikan bahwa kami melihat illegal logging ini merupakan kejahatan yang luar biasa karena berdampak sangat serius ya, menimbulkan kerugian negara, mengancam keselamatan kehidupan orang banyak, karena dampaknya kan bisa menyebabkan rusaknya ekosistem, menimbulkan bencana ekologis, juga bisa menyebabkan orang akan kekurangan air pada musim hujan, pada musim kemarau, dan akan jadi banjir dan longsor pada musim hujan. Jadi ini kejahatan yang sangat serius. Dan sering sekali kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang, segelintir orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tapi juga mengorbankan kehidupan masyarakat. Kami selalu melihat bahwa kejahatan seperti ini harus kita tindak, kita harus perangin bersama-sama.
Itu sekali lagi kami kerjasama yang dilakukan Polda dan Gatot KLHK ini merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah. Boleh saya berhenti nggak? Ini karena ada azan. Sumber daya ke hati kita yang mempunyai manfaat untuk kita saat ini dan juga untuk akan datang. Kemudian juga negara kehilangan pendapatan, Pak. Kalau kayu-kayu ilegal ini kan negara tidak mendapatkan apapun, samping memang merusak. Dan negara harus bayar kerusakan ini. Dan kejahatan ini juga sering sekali juga menimbulkan dampak-dampak bencana ekologis yang harus ditanggung oleh masyarakat dan juga oleh negara. Jadi kita harus perangin kejahatan ini. Dan kehati yang ada di Rimbang Baling ini tidak hanya punya Indonesia, Pak. Tidak hanya punya Riau, tapi juga punya Indonesia dan punya dunia. Kalau kejahatan-kejahatan ini kita biarkan, juga kita akan mendapatkan juga ya semacam komplain dari negara-negara lain. Itu upaya ini harus kita lakukan dengan serius dan konsisten selama ini kita lakukan, dan para pelakunya harus kita hukum seberat-beratnya agar mereka jera. Jadi kami ingatkan para pelaku bahwa kami tidak akan berhenti ya bersama-sama dengan Pak Kapolda dan seluruh tim untuk menindak para pelaku kejahatan terhadap sumber daya alam kita, khususnya lingkungan hidup dan kehutanan. Dan kita hukum seberat-beratnya para pelaku ini agar ada efek jera, dan bagi mereka, para pemodal khususnya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara merusak, harus kita hukum dan kita bila perlu yang kita lakukan dan kita rampas keuntungan dari kejahatan ini. Ini yang harus kita lakukan. Itu sekali lagi ingin saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman media ya yang hadir pada hari ini, dan kami mohon kita terus bekerja sama karena tidak mungkin kita menangani kejahatan yang serius seperti ini sendirian. Jadi kita membutuhkan dukungan masyarakat. Operasi ini juga dilakukan berdasarkan informasi-informasi diberikan masyarakat pada kami. Saya pikir Pak Sus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya, dari mulai 2 truk ya, kemudian sampel kayu olahan, bila gergaji, mesin penggerak sama ini benso. Ini di sebelah sini adalah blok. Nanti kalau nggak jelas, tadi pagi Pak teman-teman sudah berkesempatan untuk memotret ataupun mengambil dokumentasi.